Oke, selamat malam, happy sabat kepada kita semua. Walaupun di dalam keadaan yang gelap, saya akan teruskan pembacaan yang saya lakukan untuk buku pendidikan tulisan Ellen G. White. Sebelum saya membacakan tulisan yang seterusnya, saya sangat suka untuk bawakan kita di dalam doa, dan doa ini akan saya akan layangkan doa lah. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penjagaan Bapa sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami sekali lagi mengucap selamat hari Sabat untuk seisi surga. Dan terima kasih karena atas kesempatan pada malam ini. Saya akan teruskan membuat pembacaan untuk buku pendidikan tulisan Ellen G. White. Biarlah apa yang akan dibaca akan menjadi satu panduan, kekuatan, dan juga digunakan pakai di dalam pekerjaan Tuhan. Semua ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Oke, saya teruskan pembacaannya untuk tulisan Ellen G. White, buku pendidikan. Galap kan? Boleh ambil lilin. Oke, saya akan teruskan pembacaan yang ke 45, yang kelima, yaitu bertajuk pendidikan bangsa Israel. Tuhan sendiri menuntun dia, ia mengajarkan dia, ia memelihara dia sebagai biji matanya. Sistem pendidikan yang dicipta di Taman Eden berpusat dalam keluarga. Adam adalah anak Allah, Lukas 3 ayat 38, dan dari bapa mereka bangsa anak-anak dari yang maha tinggi menerima pengajaran. Sekolah mereka dalam arti yang sesungguhnya adalah sebuah sekolah keluarga. Dalam rencana pendidikan ilahi yang disesuaikan dengan keadaan manusia setelah kejatuhan, Kristus berdiri sebagai wakil Bapa, rantai penghubung antara Allah dan manusia. Ia adalah guru besar umat manusia. Ia menabiskan pria dan wanita untuk menjadi wakil-wakilnya. Keluarga merupakan sekolah dan orang tua menjadi gurunya. Pendidikan yang berpusat pada keluarga adalah yang dipraktikkan pada zaman bapa-bapa. Bagi sekolah-sekolah yang didirikan, Allah menyediakan keadaan yang paling nyaman untuk perkembangan tabiat. Orang yang berada di bawah tuntutannya tetap mengikuti rencana kehidupan yang telah ditetapkannya. Pada mula pertama, orang yang memisahkan diri dari Allah membangun kota-kota bagi dirinya dan berhimpun di dalamnya, bermegah dalam kecemerlangan, kemewahan dan kejahatan yang menjadi kota-kota zaman ini kebanggaan dunia dan kutukannya. Tetapi orang yang memegang teguh prinsip kehidupan Allah berdiri di ladang dan lembah. Mereka adalah orang yang bercocok tanam dan gembala hewan, dan di dalam kehidupan yang bebas, merdeka, dan kesempatannya untuk bekerja dan belajar serta merenung. Mereka belajar tentang Allah dan mengajarkannya kepada anak-anaknya mengenai pekerjaannya serta cara-caranya. Inilah metode pendidikan yang dirindukan Allah, yang akan didirikan di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi setelah mereka dilepaskan dari Mesir, di antara bangsa Israel, beberapa orang mempersiapkan diri untuk menjadi pekerja bersama dengan dia dalam mengajar anak-anaknya.
Orang tua itu sendiri memerlukan pengajaran dan disiplin, korban daripada perhambaan selama hidup. Mereka itu tidak berpengetahuan, tidak terlatih, rendah. Mereka mempunyai pengetahuan yang sedikit tentang Allah dan sedikit iman padanya. Mereka bingung dengan pengajaran palsu dan dirusakkan oleh hubungan yang lama dengan kekafiran. Allah ingin mengangkat mereka ke tingkat moral yang lebih tinggi, dan untuk tujuan itu yang berusaha memberikan pengetahuan dirinya kepada mereka itu. Dalam memperlakukannya terhadap para pengembara di padang belantara, semua dalam seluruh perjalanan ke sana dan kemari, dalam keadaan lapar, dahaga dan kepanatan, dalam bahaya ancaman musuh, orang kafir, dan pembuktian pemimpinnya demi melepaskan mereka. Allah berusaha menguatkan iman mereka dengan menunjukkan kepada mereka kuasa yang sentiasa bekerja demi kebaikan mereka. Dan setelah mengajar mereka untuk percaya dalam kasih dan kuasanya, maksudnya ia untuk membentangkan di hadapan mereka dalam peraturan undang-undang standar tabiat yang melalui rahmatnya ia rindu agar mereka dapat mencapainya. Jadi pelajaran-pelajaran yang diajar kepada bangsa Israel selama pengembaraan mereka di Sinai, ia sangatlah berharga. Ini merupakan masa pendidikan khusus demi ahli-ahli waris Kanaan. Di sini adalah suatu untuk melaksanakan maksud Allah. Di puncak Sinai membayangi dataran di mana bangsa itu menyebarkan kemah-kemahnya, bernaung tiang awan yang telah menjadikan penuntun perjalanan mereka, sebuah tiang api pada waktu malam yang memberikan jaminan kepada mereka perihal lindungan ilahi, dan sementara mereka itu tidur lelap, roti dari surga jatuh di atas perkemahan itu di mana-mana sampai di pelosok-pelosok dengan penuh hikmat, menuturkan kekekalan dan kemegahan. Manusia dibuat merasakan kebodohan dan kelemahannya dalam hidaratnya yang menimbang gunung-gunung dan sing atau bukit-bukit dengan narca. Yesaya 40 ayat 12. Di sini melalui bukti kemuliaannya, Allah berusaha untuk memberi kesan kepada bangsa Israel dengan kesucian tabiatnya dan menuntutnya serta kesalahan besar kerana pelanggaran. Tetapi bangsa itu lemban untuk mempelajari pelajaran itu. Mereka sudah terbiasa di Mesir dengan menyaksikan dewa yang kelihatan, dan ini dari jenis yang paling keji. Maka sulit bagi mereka untuk dapat mengerti ekosistemnya atau tabiat dari yang tidak kelihatan itu. Karena kasihan atas kelemahan mereka, Allah memberikan kepada mereka sebuah lambang hadiratnya. Mereka harus membuat tempat kudus baginya, katanya, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kejadian 25 ayat 8. Dalam membangunkan tempat kudus sebagai tempat berdiam bagi Allah, Musa telah diberikan petunjuk untuk membuat segala sesuatu menurut pola yang terdapat di syurga. Allah memanggilnya ke atas gunung dan menyatakan kepadanya tentang perkara syurga, dan begitu pula tentang tempat kudus itu dengan segala sesuatu yang berhubung dengan itu untuk dituntuti. Jadi kepada bangsa Israel, bangsa yang diinginkannya untuk membangun tempat tinggal baginya, ditunjukkannya cita-cita yang mulia melalui tabiatnya. Pola itu ditunjukkan kepada mereka di atas gunung manakala hukum diberikan dari Sinai, dan ketika Allah lalu di hadapan Musa dan berkata, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6.
Akan tetapi cita-cita itu dengan diri sendiri mereka tidak mampu mencapainya. Pertanyaan di sini itu hanya dapat menegaskan mereka akan keperluannya dan tiadanya daya. Dengan tempat kudus itu, sebuah pelajaran yang lain diajarkan melalui upacara korban, pelajaran mengenai pengampunan dosa dan kuasa melalui juru selamat untuk taat dalam kehidupan ini. Melalui Kristen akan digenapi maksud yang di dalamnya tempat kudus itu merupakan lambang bangunan yang indah itu. Dindingnya yang gemelapan seperti emas yang memantul dengan bercorak warna tirai yang dihiasi kurbian. Semerbaknya kemayan yang tetap menyala memenuhi